Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah perpajakan tentang fungsi pajak bagi masyarakat. Fungsi pajak bagi wajib pajak atau masyarakat. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membangun maupun untuk keperluan negara lainnya. Ada beberapa fungsi utama dari pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran, pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan melalui APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan oleh negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, seperti pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak berperan sebagai penyeimbang situasi perekonomian negara. Dengan semakin banyaknya penerimaan negara, maka akan semakin stabil perekonomian negara. Kestabilan perekonomian dapat dilihat dari meningkatnya roda ekonomi masyarakat. Yang terakhir, fungsi redistribusi. Nah, pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat. Contohnya, dengan menambah lapangan pekerjaan baru. Jadi, intinya pajak tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat yang membayar dengan bentuk yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Tugas kita sebagai wajib pajak adalah dengan taat untuk membayar pajak. Tapi memang apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan dana pajak yang terkumpul? Nih, kalian yang suka pergi keluar pasti akan melewati jalan aspal yang ramai dilalui banyak orang. Lalu ketika melewatinya di malam hari, terdapat penerangan lampu di berbagai titik. Itulah bentuk pajak yang bakal sering kalian pergunakan. Tidak hanya jalan, berbagai bangunan penting juga dibangun menggunakan dana pajak, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dan perumahan. Ini membuat akses masyarakat atas kesehatan, pendidikan, dan transportasi semakin luas. Ikon penting kota maupun objek wisata dalam bentuk monumen pun juga dibangun menggunakan dana pajak. Ikon tersebut dapat menjadi alat promosi kota untuk menambah pemasukan pendapatan wilayah dari meningkatnya pengunjung. Dana pajak dapat digunakan untuk membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Contohnya, seperti pengadaan subsidi bahan bakar yang tentunya akan meringankan beban biaya yang ditanggung oleh pengusaha maupun ketika digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, dana pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Selanjutnya, pandangan mengenai pajak ke depannya. Dengan mengetahui bahwa pajak memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan, untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya kesadaran kita untuk membayar pajak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, karena perubahan itu jika bukan kita sendiri yang memulainya, lalu siapa lagi? Bagaimana generasi milenial sudah sepatutnya mengerti dan paham akan pajak? Generasi milenial sendiri adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai 2000-an, di mana usianya saat ini mencapai 17 sampai 37 tahun yang merupakan usia produktif. Lalu bagaimana generasi milenial yang sadar pajak menjadi suatu pantulan besar bagi perpajakan Indonesia ke depannya? Sebagaimana data menunjukkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi, yaitu mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak.
Generasi milenial merupakan generasi yang melek akan teknologi. Generasi ini senang akan eksistensi di dunia maya dan senang mencoba sesuatu baru yang menjadi tren. Dengan demikian, hal ini diharapkan kesadaran milenial untuk menaikkan tren kesadaran pajak. Jika generasi ini sadar bahwa banyaknya manfaat yang didapat dengan membayar pajak, sudah seharusnya mereka membayar pajak tanpa perlu diperintahkan terlebih dahulu. Apabila budaya membayar pajak ini menjadi tren dalam kalangan milenial, maka akan banyak yang mengikuti budaya ini. Mereka dapat melakukan perbaikan arah pemikiran tentang pajak selama ini, hingga pajak menjadi sesuatu yang patut disadari. Berbagai literasi pajak pun telah tersebar di mana-mana. Diharapkan kesadaran pajak pun meningkat. Hal ini pula tak akan terwujud tanpa adanya suatu wadah para mahasiswa untuk belajar tentang pajak. Selanjutnya, lalu apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pajak bagi para generasi milenial? Yang paling utama adalah mereka harus mengetahui esensi dan fungsi dari pajak itu sendiri. Generasi milenial harus memiliki pola pikir pajak melalui paradigma kontemporer, yaitu pajak dibayarkan oleh karena kesadaran pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemaksaan membayar pajak kepada kalangan manapun, termasuk generasi milenial, hanya akan memperburuk citra dan esensi dari pajak itu sendiri. Juga dampak yang dihasilkan akan menjadi dampak jangka pendek, di mana saat ini mereka patuh karena ada paksaan, karena ketahuan tidak membayar pajak dan dipaksa membayarnya. Di kemudian hari, ketika pengawas sedang lengah, maka hal yang sama akan terulang kembali. Generasi milenial juga harus ditanamkan nilai kepedulian untuk membayar pajak, karena pada dasarnya pendistribusian pajak tidak hanya kembali ke para wajib pajak yang membayar, tetapi juga untuk memajukan serta mensejahterakan kalangan tidak mampu dan juga memajukan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan. Contohnya seperti wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Oke, kita lanjut ke soal esai. Yang pertama, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pertanyaannya, jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Jadi, dalam konsep PPH, objek pajak yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri. Yang dapat menerapkannya diatur melalui Undang-Undang PPH Pasal 26. Di sisi lain, selain dikenakan atas pendapatan dalam negeri, wajib pajak dalam negara juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 24. Namun, dalam konsep PPH, atas pendapatan yang berasal dari luar negeri, kebijakan yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui tax trade antara Indonesia dengan setiap negara lainnya. Yang kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang menerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Konsep pajak final adalah sebuah konsep perpajakan yang mana proses penagihannya dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi itu terjadi, yang diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 2 untuk berbagi transaksi dan juga Pasal 26 untuk pendapatan yang diterima wajib pajak luar negeri.
Konsep pajak final berbeda dengan konsep potongan atau pungutan yang mengukuhkan semua beban pajak selain yang telah dipotong atau dipungut dan telah diserahkan pada fiskus pada akhir tahun, sehingga pada akhir tahun berubahlah diketahui berapa besar pajak terutang dan berapa yang masih harus dibayar. Dari segi laporan, untuk komponen pendapatan yang termasuk objek pajak final ini tidak perlu diperhitungkan lagi dalam perhitungan PPh saat laporan SPT PPh. Sehingga istilah kredit pajak terkait pajak final ini pun tidak ada. Pelaporan terkait pajak final pada PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 26 ini dapat dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Oke, sekarang kita masuk ke soal PPh 21. Yang pertama, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021, gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterima setiap bulan. Gaji pokok 22 juta, prime jam sostek dibayar perusahaan 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000, iuran pensiun dibayar Pak Kusuma 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayar oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember sebesar 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Untuk penulisannya, maka seperti gambar di samping. Kita masukkan dulu PPh 21 mulai dari gaji pokoknya 22 juta, tunjangan mobilnya 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, prime jam sostek dibayar perusahaan 500.000, maka kita jumlahkan semuanya, totalnya jadi 35.500.000. Itu adalah penghasilan brutonya. Nah, lanjut ke biaya pengurangan. Di sini kita masukkan biaya jabatan. Nah, kita hitung 5% dikali 22 juta rupiah. Maksimal biaya jabatan itu adalah 500.000, maka kita masukkan maksimalnya, yaitu 500.000. Lalu kita masukkan iuran pensiun dibayar sendiri, yaitu sejumlah 400.000. Kita totalin, maka biaya pengurangannya sebesar 900.000. Setelah itu, kita kurangi 35.500.000 dikurang 900 sama dengan 34.600.000. Ini adalah penghasilan neto per bulannya. Kita mau mencari penghasilan neto per tahunnya. Karena hitungannya tidak sampai sebulan, hanya 7 bulan dari Juni ke Desember, maka kita kalikan 7 dikali 34.600.000. Maka hasilnya 242.200.000. Nah, setelah itu kita masukkan untuk perhitungan PTKP-nya. Kita masukkan untuk WP-nya atau wajib pajaknya sebesar 15.840.000. Untuk kawinnya sebesar 1.320.000. Tanggungan 3 dikali 1.320.000. Maka totalnya 3.960. Nah, kita totalin, maka jumlah PTKP-nya sebesar 21.120. Nah, habis itu untuk mencari penghasilan kena pajak, maka kita kurangi 242.200.000 dikurangi 21.120, maka hasilnya PTKP-nya sebesar 221.080.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan PPh terutang, maka kita hitung dulu 5% dikali 50 juta, maka hasilnya 2.500.000. Lalu kita turunkan 15% dikali sisanya dari 221.080, maka 171.080.000 rupiah. Maka hasilnya 25.662. Nah, untuk PPh terutangnya berarti kita tambahkan, maka hasilnya 28.162.
Maka PPh 21 sebulan yaitu 2.346.833. Kita lanjut penghitungan potongan PPh 21 atas bonus. Jadi, karena ini atas bonus, maka kita kalikan 7 bulan semuanya. Mulai dari gaji pokok, tunjangan mobil, rumah, jam sostek, dan ditambahkan oleh bonus. Setelah kita hitung, untuk gaji pokoknya maka dapat 154 juta. Tunjangan mobilnya 49 juta, tunjangan rumah 42 juta, prime jam sosteknya 3.500.000, bonusnya yaitu 50 juta. Maka penghasilan bruto setahunnya sebesar 298.500.000. Untuk biaya pengurangannya juga kita kalikan 7 bulan. Maka biaya jabatannya 3.500.000 dan iuran pensiunnya 2.800.000. Maka total biaya pengurangannya yaitu 6.300.000. Kita kurangi 298.500.000 dikurangi 6.300.000, maka dapat 292.200. Itu untuk penghasilan neto setahun. Kita masukkan lagi PTKP-nya tadi berapa? 21.120. Nah, kita kurangi, maka kita dapat PKP-nya sebesar Rp271.080.000. Nah, setelah itu kita hitung deh PPh terhutang. Mulai 5% dikali 50 juta, yaitu 2.500.000. 15% dikalikan 200 juta, maka 30 juta. Lalu masih ada sisa nih, maka kita kalikan 25%. Dikalikan 21.80.000, maka dapat 3.162.000. Nah, kita tambahkan, maka totalnya 35.662.000. PPh terutang atas gaji dan bonus setahun. Kita masukkan PPh 21 atas gajinya yaitu 28.162.000 dikurang. Maka dapat 7.500.000 itu adalah PPh 21 atas bonusnya. PPh 21 yang harus dipotong sejumlah 2.346.833 dan PPh 21 atas gaji Desember sebesar 7.500.000. Nah, terus di sini kita tambahkan, maka PPh 21 atas bonus sebesar 9.846.833. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua atau yang B. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasikan dan dibayar pada akhir bulan. Maka yang kita tuliskan yaitu PPh 21 atas upah. Upah bulan Desember 10 hari dikali 200, maka 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 2 juta, maka hasilnya 24 juta. Kita hitung PTKP-nya. Untuk wajib pajaknya 15.840, jumlah PTKP-nya berarti 15.840.000. Nah, kita kurangi, maka penghasilan kena pajaknya sejumlah 8.160.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke PPh terutang. Kita hitung 5% dikali 8.160.000. Totalnya 408. PPh terutangnya yaitu 408. Nah, PPh 21 yang dipotong bulan Desember sebesar 34.000. Oke, lanjut ke C. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Maka kita tulis upah borongan. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4. Maka 250.000. Upah sendiri di atas 150.000 batas PKP. Maka kita taruh 150.000. Maka PKP-nya sejumlah 100.000. Upah borongan terutang yaitu 4 dikali 100.000, maka 400.000. PPh 21 terutang 5% dikali 400.000, maka dapat 20.000. Lanjut ke soal yang D. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji $3.000 kurs yang berlaku
adalah 9.000 per US. Smith menikah dan memiliki 2 anak. Jadi perhitungannya, Mr. Smith masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final. Maka kita tulis PPh pasal 26 terutang 20% dikali US dollar 3.000 dikali 9.000 per US dollar. Maka dapat 5.400.000 rupiah. Kita lanjut ke soal yang E. Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta. Nah, maka yang kita tuliskan adalah PPh 21 atas honor kepada penceramah, bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Maka PPh 21 terutang yaitu 5% dikali 50% dikali 15 juta. Maka kita dapat hasilnya Rp375.000. Nah, itu dia penjelasan kita kali ini mengenai perpajakan dan beberapa perhitungan tentang perpajakan. Semoga dari materi kita hari ini bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.